Bismillahirrahmanirrahim. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang, mempunyai massa, dan memiliki sifat-sifat tertentu. Materi dapat diklasifikasikan berdasarkan wujudnya dan berdasarkan susunan dan sifatnya. Kita akan membahas satu persatu mengenai klasifikasi materi ini. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai klasifikasi materi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa materi dapat diklasifikasikan berdasarkan dua hal. Pertama, berdasarkan wujudnya, materi terbagi menjadi materi yang berwujud padat, cair, dan gas. Materi yang berwujud padat, partikelnya memiliki keteraturan dan kerapatan yang paling tinggi, memiliki bentuk yang tetap, dan sulit diubah tanpa diberi pengaruh dari luar. Materi yang berwujud cair, partikelnya masih tersusun rapat, tetapi dapat mengalir dan bentuknya mudah berubah mengikuti bentuk wadahnya. Sedangkan materi yang berwujud gas, partikelnya dapat bergerak bebas, dapat mengalir seperti zat cair, namun volumenya dapat mengembang tanpa batas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling mendasar dari ketiga wujud tersebut adalah pada jarak antar partikelnya, di mana zat yang berwujud padat memiliki jarak antar partikel yang lebih berdekatan dibandingkan dengan zat cair selanjutnya gas. Berdasarkan susunan dan sifatnya, materi terbagi menjadi dua bagian, yaitu zat dan campuran. Pertama, zat merupakan salah satu bentuk materi yang mempunyai susunan yang tetap atau tertentu, sehingga memiliki sifat yang berbeda dengan zat lainnya. Contoh seperti air, alkohol, gula, garam, emas, dan yang lainnya. Dalam ilmu kimia, zat terbagi menjadi dua golongan, yaitu ada unsur dan juga senyawa. Unsur merupakan partikel terkecil yang tidak dapat diuraikan kembali kecuali melalui reaksi inti. Di dunia ini telah teridentifikasi ada 115 unsur. 92 diantaranya merupakan unsur alam dan sisanya hasil sintesis buatan manusia. Pengenalan tentang jenis-jenis unsur dapat kalian pelajari dalam topik sistem periodik unsur. Contoh dari unsur seperti hidrogen, oksigen, karbon, dan lain-lain. Senyawa merupakan partikel yang dihasilkan dari gabungan dua unsur atau lebih. Contoh senyawa seperti air atau H2O yang merupakan gabungan dari unsur H dan O, gula atau C6H12O6, garam dapur atau NaCl, dan sebagainya. Kemudian, klasifikasi materi yang kedua adalah campuran, yang merupakan gabungan dari dua zat atau lebih yang di dalamnya masih mempertahankan sifat asli masing-masing zatnya. Contohnya, seperti air gula yang merupakan campuran dari senyawa air dan gula, di mana air gula ini masih mempertahankan sifat air yang berwujud cair dan sifat gula yang berasa manis. Campuran dapat dibagi kembali menjadi dua golongan, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Pada campuran homogen, zat-zat pembentuknya tidak dapat dibedakan, seperti air gula. Kita tidak dapat membedakan yang mana airnya dan yang mana gulanya, karena mereka sudah tercampur merata. Campuran homogen dapat juga disebut sebagai larutan. Sedangkan pada campuran heterogen, zat-zat pembentuknya masih dapat dibedakan, seperti
larutan kopi yang ada ampasnya, di mana saat larutan tersebut terdiri dari dua fase yang bagian atasnya cairan dan bawahnya padatan, maka kita dapat membedakan yang mana air dan yang mana kopi. Campuran heterogen ini dapat berupa koloid dan suspensi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang partikel materi, yang merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi tersebut. Partikel materi dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, atau sebelumnya kita kenal sebagai unsur. Sedangkan molekul merupakan gabungan dari beberapa atom, atau sebelumnya kita kenal sebagai senyawa. Dan ion merupakan partikel yang bermuatan listrik yang terdiri dari ion negatif dan positif. Penjelasan tentang ion akan dibahas lebih lanjut dalam materi konfigurasi elektron. Demikian penjelasan saya mengenai materi, yang merupakan konsep paling dasar yang harus Anda kuasai dalam mempelajari ilmu kimia. Istilah-istilah yang telah disebutkan sebelumnya seperti unsur, senyawa, campuran, larutan, atom, molekul, ion, koloid, dan suspensi akan sering Anda dengar dalam bahasan-bahasan selanjutnya. Sehingga, untuk mempermudah Anda dalam memahami topik selanjutnya, silahkan Anda pahami betul istilah-istilah tersebut. Ingat, tidak ada yang sulit jika Anda sudah mencoba. Terima kasih.